Mari kita mulai dari satu fakta yang pahit tapi nyata. Pilkada oleh DPRD itu bukan wacana baru. Ini barang lama yang dipoles ulang. Dulu sudah pernah ada, sudah pernah dicoba, sudah pernah bikin gaduh. Pemilu itu pemilu daerah dan pemilu pusat. Tapi kalau berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, apakah akan dilakukan pemilihan langsung ataukah akan melalui DPRD, itu masalah itu sedang dibahas dan banyak sekali usulan-usulan. Lalu dibatalkan karena dianggap mengebiri hak rakyat. Sekarang, entah kenapa, barang lama ini dikeluarkan lagi dari lemari, dilap, dikasih parfum, lalu dijual, seolah-olah ini solusi cerdas, modern, dan rasional. Solusi katanya. Solusi buat siapa? Rakyat? Atau elit? Kita jujur saja. Jangan pakai bahasa langit. Jangan pakai istilah akademis yang ribet. Kita pakai logika warung kopi. Argumen pendukung pilkada oleh DPRD itu selalu sama. Hafal di luar kepala? Pertama, pilkada langsung mahal. Kedua, pilkada brutal. Ketiga, banyak politik uang. Keempat, melanggengkan dinasti politik. Oke, kita angguk-angguk dulu. Masalahnya benar? Iya, sebagian benar. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan utamanya, apakah memindahkan pemilihan ke DPRD otomatis menyelesaikan semua masalah itu? Jawaban jujurnya, tidak. Sama sekali tidak. Yang berubah cuma satu. Yang main bukan rakyat, tapi elit. Biaya politik turun, turun untuk rakyat. Naik untuk lobi elit. Politik uang hilang, hilang di TPS. Pindah ke ruang rapat. Dinasti berhenti? Jangan ketawa dulu. Dinasti justru makin rapi, makin senyap, makin sulit dilacak. Kalau dulu politik uang itu receh di kampung, sekarang jadi angka besar di gedung DPRD. Bukan lagi amplop, tapi paket kebijakan. Bukan lagi serangan fajar, tapi serangan proposal. Jadi jangan naif. Ini bukan soal membereskan demokrasi. Ini soal mengendalikan demokrasi. Dan disinilah kita masuk ke konfigurasi politik yang bikin narasi ini makin panas. Mayoritas partai politik di parlemen hari ini mendukung pilkada oleh DPRD. Mayoritas, bukan 1-2, bukan setengah, tapi hampir semuanya. Kalau mau jujur, ini bukan lagi debat ide. Ini sudah perhitungan kekuasaan. Karena begini, anggota DPR itu siapa? Kader partai. Anggota DPRD itu siapa? Kader partai juga. Jadi ketika partai bilang DPRD lebih rasional, sebenarnya yang mereka bilang itu, kami ingin kontrol lebih ketat. Karena memilih rakyat itu ribet. Rakyat itu cerewet. Rakyat itu kadang susah diatur. Rakyat itu bisa berubah pikiran. Kalau DPRD, jumlahnya jelas. Namanya jelas. Afiliasinya jelas. Loyalitasnya jelas dan jangan pura-pura lupa. Di dunia politik Indonesia, tegak lurus ke partai itu harga mati. Anggota dewan yang sok beda suara, sok idealis, sok melawan arus. Jarang? Langka? Hampir mitos. Mayoritas itu patuh. Patuh ke siapa? Ke partai. Jadi ketika 80% partai sudah setuju, DPR itu tinggal formalitas. Tinggal jadwal, tinggal palu diketok. Bukan lagi soal apakah, tapi soal kapan. Di tengah situasi ini, muncullah satu partai yang konsisten bilang, banteng gitu kan, dikeroyok berapa partai gitu kan. Antara ironis saya merasakan, tapi juga bangga. Tidak. PDIP? Apakah PDIP suci? Tidak. Apakah PDIP selalu benar? Tidak juga. Tapi dalam isu ini, PDIP berdiri di satu titik yang jelas. Pilkada langsung adalah hak rakyat. Titik. Argumennya sederhana, tidak ribet. Kalau rakyat bisa memilih presiden, kenapa tidak boleh memilih gubernur, bupati, dan wali kota? Ini logika lurus. Logika dasar. Logika waras. Dan lucunya, justru karena sikap ini, PDIP terlihat sendirian. Seolah-olah jadi anak bandel di kelas yang lain sudah sepakat nyontek, tapi dia bilang, gue nggak ikut. Dan di politik, jadi orang yang beda itu mahal. PDIP hari ini mengalami apa yang disebut hukum tidak tertulis politik Indonesia. Yang kalah jangan berharap banyak teman. Ini bukan soal benar atau salah, ini soal posisi. Saat PDIP berkuasa dulu, banyak yang mendekat. Banyak yang akrab. Banyak yang tiba-tiba sevisi. Sekarang, sunyi ya. Dan jangan salah, ini bukan karena semua partai lain tiba-tiba berubah pikiran secara ideologis. Ini soal membaca arah angin. Lihat saja Partai Demokrat. Dulu, Demokrat keras menolak pilkada oleh DPRD.
Tahun 2014, sikapnya jelas, konsisten, tegas. Sekarang, berbalik arah. Kenapa? Karena politik bukan kitab suci. Politik itu kalkulator. Demokrat hari ini bagian dari koalisi pemerintah. Ketua umumnya duduk di kursi strategis. Arah kekuasaan jelas kemana? Kalau Demokrat tetap ngotot menolak, apa risikonya? Dicap tidak solid, dicap pembangkang, dicap tidak sejalan. Dan dalam politik kekuasaan, dicap itu bahaya. Maka lebih aman ikut arus. Lebih aman angguk-angguk. Lebih aman bilang, kami mendukung demi efisiensi demokrasi. Bahasanya halus. Intinya satu, jangan keluar barisan. Lalu ada PKS. Partai yang sampai sekarang masih menggantung. Belum bilang iya, belum bilang tidak. Tapi jujur saja posisi PKS ini seperti penonton di pinggir lapangan. Apapun sikapnya nanti dampaknya kecil. Kalau PKS menolak, angkanya tidak cukup. Kalau PKS mendukung, ya makin bulat. Dan kalaupun PKS menolak bareng PDIP, itu tetap tidak akan menghentikan proses. Karena kekuasaan hari ini bukan di minoritas. Jadi wacana ini dari sudut pandang realitas politik sudah hampir final. Yang tersisa hanya satu pertanyaan besar. Rakyat mau dikasih tahu atau tidak? Karena selama ini narasi yang dipakai elit itu selalu narasi efisiensi. Seolah-olah rakyat ini beban. Seolah-olah rakyat itu sumber masalah. Padahal demokrasi itu memang ribet. Demokrasi itu memang mahal. Demokrasi itu memang berisik. Kalau mau yang rapi, cepat, dan sunyi, itu bukan demokrasi. Itu administrasi kekuasaan. Dan di titik ini kita harus jujur. Pilkada oleh DPRD itu bukan mundur satu langkah, tapi lompat ke belakang. Bukan berarti pilkada langsung tanpa cacat. Banyak bolongnya, banyak busuknya. Tapi solusinya bukan mencabut hak rakyat, melainkan memperbaiki sistemnya. Kalau ada politik uang, berantas uangnya. Kalau ada dinasti, perketat aturannya. Kalau ongkos mahal, atur pendanaan. Bukan malah bilang, ya sudah, rakyat nggak usah milih. Karena begitu hak memilih dicabut, jangan heran kalau rakyat nanti juga mulai cabut kepercayaannya. Dan ini baru awal, belum akhir cerita. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering sengaja dihindari para elit, legitimasi. Kepala daerah itu bukan sekadar jabatan administratif. Dia simbol, dia representasi, dia wajah kekuasaan di daerah. Ketika seorang gubernur, bupati, atau wali kota lahir dari pilihan rakyat langsung, ada satu hal yang tidak bisa dibantah. Dia punya legitimasi moral. Mau dia jelek, mau dia gagal, satu hal tetap sah, rakyat memilihnya. Nah, bayangkan kepala daerah yang lahir dari pemilihan DPRD. Dipilih oleh siapa? 50 orang, 60 orang, 70 orang? Bukan jutaan rakyat. Apa dampaknya? Pertama, jarak kekuasaan makin jauh. Kepala daerah tidak lagi merasa berutang ke rakyat, tapi ke fraksi. Bukan ke pemilih, tapi ke partai. Bukan ke warga, tapi ke elit lokal. Logikanya sederhana. Kalau yang memilihmu DPRD, maka yang harus kamu jaga perasaannya DPRD. Bukan rakyat. Maka jangan kaget kalau nanti kritik rakyat dianggap angin lalu, tapi bisik-bisik elit langsung ditindaklanjuti. Ini bukan asumsi. Ini pola. Kedua, konflik elit bakal naik kelas. Selama pilkada langsung, konflik itu horizontal. Ribut antar pendukung. Jelek, iya. Tapi terbuka, bisa dipantau, bisa ditertibkan. Kalau pilkada oleh DPRD, konfliknya vertikal dan tertutup, mainnya senyap, tekanannya pakai jabatan, proyek, dan anggaran. Dan yang paling berbahaya, rakyat tidak tahu apa-apa. Siapa deal dengan siapa, siapa dijanjikan apa, semua di ruang tertutup. Tidak ada TPS, tidak ada saksi independen, tidak ada suara rakyat yang bisa dihitung. Kalau hasilnya buruk, mau protes ke siapa? DPRD bilang, ini sudah sesuai prosedur. Partai bilang, ini keputusan politik. Rakyat cuma bisa geleng-geleng kepala. Ketiga, DPRD berubah fungsi. Dari lembaga pengawas jadi kingmaker. Dari pengontrol kekuasaan jadi penentu kekuasaan. Ini bahaya besar, karena DPRD seharusnya mengawasi kepala daerah, bukan menciptakan kepala daerah. Kalau DPRD yang memilih, lalu siapa yang mengawasi siapa? Ibarat wasit yang sekalian jadi manajer tim. Tidak etis. Tidak sehat. Dan disinilah potensi pasar gelap politik muncul. Bukan lagi politik uang receh, tapi politik paket.
Satu suara DPRD bisa bernilai proyek, jabatan, atau kebijakan. Satu fraksi bisa jadi penentu hidup mati seorang kandidat, dan jangan salah, ini bukan cuma terjadi di tingkat provinsi. Justru di kabupaten dan kota, risikonya lebih liar, lebih dekat, lebih personal, lebih brutal. Sekarang mari kita bicara soal dalih efisiensi yang selalu dijual. Elit bilang, negara capek, anggaran habis buat pilkada. Lah, capek ke siapa? Capek ke rakyat? Atau capek ke elit karena susah ngatur rakyat? Kalau negara capek membiayai demokrasi, itu namanya negara malas. Bukan rakyat yang salah. Kalau anggaran pilkada mahal, pertanyaannya bukan hapus pilkada. Tapi, kenapa biaya politik dibiarkan liar? Kenapa baliho boleh segede gaban? Kenapa kampanye boleh berbulan-bulan? Kenapa sumbangan politik abu-abu? Jawabannya karena pembiaran. Dan sekarang rakyat yang disuruh bayar dengan haknya. Ini logika terbalik. Lalu soal politik dinasti. Ini yang paling lucu. Elit bilang pilkada langsung melahirkan dinasti. Padahal, dinasti itu justru tumbuh subur karena partai mengusung keluarga sendiri. Kalau pilkada oleh DPRD, dinasti itu bukan hilang. Dia naik kelas. Dari dinasti elektoral ke dinasti struktural. Anak, istri, ipar, sepupu, tinggal nego ke elit partai. Tidak perlu kampanye, tidak perlu debat, cukup restu. Lebih murah, lebih rapi, lebih aman. Jadi jangan jual mimpi. Dan sekarang kita harus jujur ke satu hal yang sering dianggap tabu. Rakyat dianggap masalah. Iya, itu kenyataannya. Rakyat dianggap terlalu ribut, terlalu emosional, terlalu gampang dibeli, terlalu susah diatur. Padahal yang bikin rakyat seperti itu siapa? Sistem. Kalau rakyat dibodohi, itu karena pendidikan politik gagal. Kalau rakyat mudah dibeli, itu karena kemiskinan dibiarkan. Kalau rakyat emosional, itu karena keadilan timpang. Tapi solusi elit selalu sama, pangkas peran rakyat. Ini mental feodal yang dikasih jas demokrasi. Dan jangan kaget kalau nanti muncul kalimat, rakyat cukup memilih presiden saja. Hari ini kepala daerah. Besok, entah apa lagi. Demokrasi itu seperti otot. Kalau jarang dipakai, mengecil. Kalau dicabut satu-satu, lumpuh. Sekarang kita masuk ke bagian paling getir. Kenapa hampir semua partai kompak? Jawabannya satu. Kepentingan bertemu di satu titik. Partai besar, partai kecil, partai lama, partai baru, semua punya satu kesamaan. Mereka ingin kontrol. Pilkada langsung terlalu liar. Terlalu unpredictable. Rakyat bisa tiba-tiba pilih orang luar. Bisa muncul figur non-partai. Bisa muncul kejutan. Pilkada oleh DPRD, semua bisa dihitung. Semua bisa diatur. Dan jangan lupa, partai hari ini sedang menghadapi krisis kepercayaan. Keanggotaan lemah. Ideologi kabur. Basis massa cair. Dalam kondisi seperti itu, mengunci proses politik di gedung DPRD adalah jalan pintas. Aman, cepat, terkendali. Masalahnya demokrasi bukan soal kenyamanan elit. Lalu bagaimana dengan argumen, kan DPRD juga dipilih rakyat? Ini argumen setengah matang. Iya, DPRD dipilih rakyat. Tapi untuk fungsi legislatif, bukan memilih kepala daerah. Mandatnya beda. Kontrak politiknya beda. Rakyat tidak memilih DPRD untuk jadi panitia pilkada. Dan ini penting, mandat yang dipelintir itu pengkhianatan. Sekarang kita harus bicara jujur tentang masa depan. Kalau pilkada oleh DPRD benar-benar disahkan, apa yang terjadi 5-10 tahun ke depan? Pertama, politik lokal makin elitis. Kedua, partisipasi rakyat makin turun. Ketiga, apatisme makin tebal. Rakyat akan bilang, buat apa peduli, toh kami tidak memilih. Dan saat rakyat tidak peduli, jangan salahkan kalau politik makin busuk. Karena pengawasan terbaik itu partisipasi. Ini bukan sekadar soal mekanisme pemilihan. Ini soal jiwa demokrasi. Dan sekarang kita kembali ke satu kalimat kunci. Ini tinggal menunggu palu diketok. Benar? Semua tanda mengarah ke sana. Mayoritas sudah siap. Aturan tinggal dirapikan. Narasi tinggal dipoles. Yang belum jelas cuma satu. Apakah rakyat akan diam? Karena perubahan sebesar ini seharusnya bukan keputusan elit semata. Ini menyangkut hak dasar. Tapi sejarah politik kita sering berkata lain. Keputusan besar sering lahir di ruang kecil. Disahkan cepat. Dijelaskan belakangan.
Dan kalau sudah terjadi, rakyat disuruh menerima. Maka satu-satunya harapan, kalau mau jujur, tinggal satu kata yang tadi sudah disebut, keajaiban. Apakah keajaiban itu tekanan publik? Atau konflik internal elit? Atau kalkulasi politik yang berubah di detik terakhir? Entahlah. Tapi kalau tidak ada itu semua, maka arah sejarahnya sudah jelas. Pilkada langsung pelan-pelan akan jadi cerita lama. Dikenang sebagai fase ketika rakyat pernah punya hak penuh memilih pemimpinnya. Dan kita akan hidup di era baru. Era demokrasi yang rapi, sunyi, dan terkendali. Apakah itu kemajuan atau kemunduran yang dikemas modern? Itu pertanyaan yang jawabannya tidak ditentukan DPR. Tidak ditentukan partai, tapi oleh keberanian rakyat untuk bersuara atau memilih diam.